Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah tentang konsep kesehatan dan keperawatan komunitas ya. Ya baik, di sini memang tertulis Bu Ratna, tapi ini memang dibuat bersama. Nah, yang akan kita pelajari di materinya adalah yang pertama definisi kesehatan, kemudian indikator sehat, karakteristik dan perilaku sehat, parameter kota sehat, kesehatan komunitas, praktik kesehatan komunitas, dan komunitas sebagai klien. Nah, ini bisa kita lihat. Yang pertama adalah jumlah kematian ibu di Indonesia, di mana terjadi peningkatan ya dari 2010 di sini, yaitu 4.662, kemudian naik menjadi 5.000, ini turun kembali, naik lagi, kemudian turun ya. Diproyeksikan, ini sudah lewat sebenarnya ya, di 2016 itu masih ada kematian ibu 4.340. Nah, kematian ibu ini penyebabnya adalah perdarahan, hipertensi ya, kemudian infeksi, gangguan sistem peredaran darah ya, kemudian gangguan metabolik. Ini menggambarkan bahwa kematian ibu di dalam proses persalinan maupun pasca persalinan itu masih cukup tinggi di Indonesia. Selain itu adalah prevalensi stroke ya. Ini juga sama, prevalensi stroke di Indonesia ini juga mengalami naik turun. Kemudian balita stunting ya. Ini juga mengalami ada proses penurunan tapi ya di sini ya. Ini kita ingin melihat gambaran berbagai macam penyakit di Indonesia. Nah, perubahan pola penyakit terkait dengan faktor perilaku ya. Pada tahun 1990 penyakit infeksi yaitu ISPA, TB, diare menjadi penyebab kematian dan kesakitan tertinggi ya di Indonesia. Tetapi berubah tahun 2010 penyakit tidak menular ya. Stroke, kecelakaan, jantung, kanker, diabetes menjadi penyebab terbesar kematian dan kecacatan ya, menjadi penyebab kematian yang tertinggi. Proses pergeseran dari penyakit infeksi ke penyakit tidak menular ya. Jadi ke penyakit katastropik. Nah, ini juga yang menjadikan beban biaya BPJS Kesehatan menjadi tinggi ya, karena tanggungan untuk penyakit-penyakit ini kan mengarah ke penyakit kronis ya, untuk penyakit tidak menular, sehingga biaya perawatannya jauh lebih tinggi. Nah, ini bisa kita lihat tahun 2015 stroke masih meningkat ya, masih menjadi nomor 1. Kemudian kecelakaan lalu lintas ini sudah mulai tinggi menjadi nomor 2. Kemudian jantung, kanker, diabetes, tuberkulosis, ISPA itu sudah turun. Jadi yang penyakit-penyakit infeksius itu sudah masuk di nomor bawah ya. Sedangkan yang paling atas sudah ke tadi penyakit tidak menular. Kemudian ini jumlah paparan COVID ya di 2020 tanggal 8 September ini kita Indonesia termasuk penularannya cukup tinggi dan juga angka kematiannya cukup tinggi. Nah, hal-hal tersebut menggambarkan berbagai macam permasalahan yang ada di Indonesia. Menurut teori Bloom ya, jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi atau faktor determinan kesehatan. Faktor yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Ini 10% ya perkiraannya. Kemudian faktor kedua, faktor pelayanan kesehatan 20%, kemudian faktor perilaku sosial budaya 30%, dan faktor lingkungan fisik, kimia, biologi 40%. Jadi ini yang dapat mempengaruhi. Jadi faktor lingkungan dan faktor perilaku ini menempati porsi yang paling tinggi dibandingkan layanan kesehatan dan genetik. Nah, hal ini tentunya kasus permasalahan kesehatan ada keterkaitan dengan sosial budaya masyarakat. Ini tadi ya faktor perilaku. Tentunya harus
antisipasi oleh kita sebagai tenaga kesehatan, baik secara sarana prasarananya, sumber dayanya, kemudian jaminan mutunya dengan akreditasi, pembiayaan, dan sistem rujukan. Nah, arah kebijakan Indonesia ya, ini bisa dibaca hak asasi ya. Ini Pak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan ya. Hak mendapatkan informasi dan edukasi ya. Tanggung jawab ini tersedianya akses informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan, memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Sedangkan kewajibannya adalah menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial, dan seterusnya. Nah, di sini yang cukup penting adalah turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, masyarakat di Indonesia ini diwajibkan untuk memiliki JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional berupa BPJS Kesehatan. Nah, strateginya dari pemerintah ada beberapa. Yang pertama adalah penerima bantuan iuran, yaitu yang pertama bagi pegawai negeri, ASN, kemudian TNI, Polri, ya. Kemudian yang kedua adalah masyarakat tidak mampu. Jadi PBI tipe kedua adalah masyarakat tidak mampu, itu disubsidi, dibayari oleh negara. Baru yang ketiga itu adalah perusahaan. Jadi pegawai formal ya, pegawai formal atau pegawai yang bekerja di instansi berizin ya. Jadi usahanya itu ada izinnya, maka karyawannya itu diwajibkan untuk BPJS Kesehatan versi perusahaan karena pembiayaannya lebih ringan, lebih kecil. Ya, jadi semua karyawan itu diwajibkan dengan prosentase yang dibiayai oleh perusahaan lebih tinggi dibandingkan potongan dari gaji atau insentif yang diterima oleh pegawai. Jadi tidak dipotong terlalu besar untuk biaya BPJS. Artinya di sini perusahaan yang menanggung sebagian besar biaya iuran BPJS. Strategi yang keempat adalah BPJS Mandiri. Artinya orang tersebut tidak melalui perusahaan, tidak menerima bantuan dari pemerintah, maka wajib mengakses dengan model pendaftaran BPJS Mandiri. Artinya dia membiayai 100% premi atau iuran BPJS-nya. Nah, dari situ diharapkan Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia akan memiliki jaminan kesehatan ya. Nah, ini konsep sehat ya, harus menjadikan sehat sebagai lifestyle atau gaya hidup. Menurut WHO, sehat adalah keadaan utuh fisik, jasmani, mental, ya, dan sosial, dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit atau cacat dan kelemahan. Ya, ini sudah kita pelajari mungkin di mata kuliah yang lain. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, kalau menurut Kemenkes ini ya, menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, bahwa sehat kalau versi Kemenkes atau Indonesia itu tidak hanya sehat jasmani dan rohani, tapi juga sosial dan mampu produktif. Ya. Jadi mampu produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, indikatornya adalah mortalitas, angka kematian ibu, angka kematian bayi, ya. Kemudian morbiditas, yaitu angka kesakitan atau jumlah yang menderita sakit. Kemudian status gizi, ya, jumlah stunting dan obesitas. Kemudian kontribusi sektor terkait, proses dan masukan dari manajemen layanan kesehatan, dan hasil, yaitu kesehatan lingkungan, PHBS, dan akses mutu layanan
kesehatan atau akreditasi dari Fasiankes. Nah, beberapa indikator inilah yang nanti akan disimpulkan sejauh mana kesehatan di Indonesia. Kemudian derajat kesehatan, ya. Tadi mortalitas angka kematian bayi ya per 1000 kelahiran hidup. Ya. Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup ini target yang maksimalnya yang diharapkan ya. Kalau melebihi ini berarti angka mortalitasnya melebihi target. Kenapa ada target ya, ini rata-rata ya, kan tidak mungkin kita mengenolkan ya, zero kematian bayi itu hampir tidak memungkinkan, maka ditargetkan sesuai dengan angka kematian sebelumnya, diturunkan ya dengan target-target tertentu. Kemudian angka kematian ibu melahirkan per 1000 kelahiran hidup, angka harapan hidup ya waktu lahir. Morbiditas, angka kesakitan malaria, TB, kesembuhan TB ya, HIV AIDS, angka kejadiannya atau prevalensinya. Kemudian akut flaccid paralysis ya, paralisis pada anak usia kurang dari 15 tahun ya, mungkin karena penyakit polio dan lain sebagainya, dan DBD. Yang ketiga adalah status gizi ya. Yang dilihat adalah persentase balita dengan gizi buruk dan kecamatan bebas rawan gizi. Jadi ini menjadi indikator persentase balita dengan gizi buruk. Semakin banyak balita gizi buruk, maka ya juga status derajat kesehatannya juga rendah. Kemudian ada hasil antara, yaitu keadaan lingkungan, ya persentase rumah sehatnya, rumah sehat yang memenuhi kriteria tentunya ada sirkulasi udara, ya, pencahayaan yang cukup, rumahnya diusahakan permanen, ya, kemudian jauh dari peternakan atau tidak menyatu dengan kandang sapi, ya, kemudian jarak septic tank dengan sumber air minum itu harus memenuhi syarat dan lain sebagainya. Kemudian perilaku bersih dan sehat masyarakat, yaitu persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat. Jadi ada indikator PHBS tentunya, nanti akan dilihat seperti ya tidak merokok di rumah, kemudian ibu hamil yang persalinan ditolong oleh layanan kesehatan. Nah, ini contoh indikator PHBS ya, cuci tangan dan fasilitas cuci tangan dan proses cuci tangan itu juga bagian dari PHBS. Kemudian persentase posyandu purnama dan mandiri ya. Kemudian akses mutu pelayanan kesehatan, yaitu persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas atau Fasiankes, fasilitas layanan kesehatan yang ada di wilayahnya ya. Kalau ada Fasiankes kok ternyata penduduknya justru berobat di wilayah lain ya, berarti menunjukkan Faskes tersebut mungkin tidak diminati oleh masyarakat. Kemudian yang memanfaatkan rumah sakit, laboratorium ya. Kemudian obat ya, persediaan obat. Secara proses dan masukan itu berupa pelayanan kesehatan. Ada pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan ya, ini wajib sekarang, tidak bisa lagi ke non kesehatan ya. Kalau dulu ada dukun pun dukun bersalin ya, beranak, itu pun harus dalam pemantauan bidan desa atau puskesmas ya. Bahkan di Jawa Tengah itu bidan pun tidak bisa menolong persalinan secara individual ya, harus ke puskesmas ya, karena 2 nyawa yang ditolong ya, yaitu bayi dan ibunya. Kalau bidannya sendiri berarti secara rasional kalau dua-duanya membutuhkan pertolongan ya, maka harus mengorbankan salah satu ya. Oleh karena itulah persalinan itu tidak lagi ke bidan yang praktek sendirian ya. Ke depan mungkin akan mengarah ke Faskes yang lebih luas. Kemudian persentase desa yang mencapai uji
ya, Universal Child Immunization, ya, jadi imunisasi lengkap. Kemudian KLB yang bisa ditangani kurang dari 24 jam, persentase ibu hamil yang mendapat tablet FE. Nah, ini penting ya, ibu hamil mendapat tablet FE ya, karena bisa untuk meningkatkan kenormalan janin ya. Jadi ibu hamil itu mendapatkan tambahan tablet FE ketika periksa rutin ya. Kalau tidak rutin bagaimana? Berarti tenaga puskesmas harus mendatangi, termasuk melibatkan kader. Kemudian ASI eksklusif, ya, kemudian SD yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut, pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan kerja, dan keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan. Secara sumber daya, rasio dokter per 100.000 ya, penduduk, kalau dokter keluarga per 1.000 ya, kemudian dokter gigi per 100.000, apoteker per 100.000, dan seterusnya, bisa dibaca. Kemudian untuk manajemen kesehatan, ya, persentase kabupaten yang mempunyai dokumen sistem kesehatan. Jadi ini memang secara global ya, yang dilihat indikator derajat kesehatan ini ya. Persentase kabupaten kota yang memiliki kontingensi plan, jadi seluruh Indonesia yang dilihat. Untuk masalah kesehatan akibat bencana, kemudian persentase kabupaten kota yang mempunyai profil kesehatan, dan persentase provinsi yang memiliki provincial health account. Ya. Kemudian kontribusi sektor terkait maksudnya adalah persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih. Kemudian pasangan usia subur yang mengakses KB, keluarga berencana, angka kecelakaan yang turun tentunya, persentase penduduk yang melek huruf atau bisa membaca ya. Nah, itu tadi gambaran dari derajat kesehatan ya, indikator-indikator dari derajat kesehatan. Semakin bagus masing-masing itu tadi kontribusi sektor terkait, manajemen kesehatan ya, kemudian sumber proses dan masukan berupa pelayanan dan sumber daya kesehatan, maka indikator derajat kesehatan di suatu negara itu bisa dikatakan baik ya. Baik, kita masuk ke dimensi kesehatan prima. Dimensi kesehatan prima itu adalah sehat fisik, sehat sosial, emosional, intelektual, dan spiritual. Jadi tidak hanya fisik saja ya, karena manusia itu bukan mesin. Beda dengan mobil ya, yang dilihat hanya proses fisiknya saja. Tapi untuk manusia itu ada sosial, emosi, intelektual, dan spiritual. Kemudian perilaku kesehatan menurut Edelman dan Mendel. Perilaku kesehatan adalah segala bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, khususnya menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan, serta tindakannya yang berhubungan dengan kesehatan penyakit. Ya, jadi di sini dikatakan suatu perilaku masyarakat yang sehat adalah ketika interaksi individu dengan lingkungannya itu pengetahuan dan sikap tentang kesehatannya tentunya yang baik adalah pengetahuan dan perilakunya juga baik ya. Kemudian menurut Bloom, perilaku merupakan salah satu aspek yang menentukan ya. Tadi dari 4 aspek itu ya, meliputi genetik, layanan kesehatan, kemudian perilaku dan lingkungan. Perilaku merupakan salah satu, nomor 2 ya tadi ya, yang 20% ya. Jadi 30% ya. Jadi malah perilaku itu nomor 2 di era L. Bloom ya. Yang pertama adalah lingkungan. Kalau sekarang mungkin perilaku justru yang nomor 1 ya. Karena penyakit-penyakit sebagaimana kita jelaskan di awal tadi, pergeseran dari penyakit infeksius ke arah penyakit PTM ya, penyakit tidak menular, stroke, tadi kecelakaan, ya, diabetes dan lain sebagainya. Nah, penyakit-penyakit ini bukan karena lingkungan, tapi lebih ke perilaku. Jadi dilihat dari karakter penyakit yang sekarang, itu justru penyakit katastrofik atau penyakit yang tidak menular tadi. Nah,
Berarti dari 4 faktor belum tadi, untuk saat ini kalau diteliti mungkin perilaku justru menempati porsi yang terbesar sebagai penentu derajat kesehatan masyarakat. Ya, ini tadi. Nah, di sini segitiga ya, kemampuan untuk mencapai optimal ya. Di sini ada pengetahuan, sikap dan keterampilan ya. Jadi kalau kita melihat perilaku seseorang itu lihatlah pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Karena dari situ kita akan bisa mencegah faktor risiko, mencapai potensi optimal dan kemampuan mempertahankan status kesehatan. Nah, itu tadi konsep kesehatan secara umum. Ya, sekarang kita masuk ke konsep komunitas. Ya, keperawatan komunitas. Komunitas adalah sekumpulan orang yang berinteraksi satu dengan lainnya, mempunyai karakteristik, kepentingan serta tujuan bersama sebagai dasar rasa saling memiliki kesatuan, memiliki fungsi sosial, kebiasaan, norma, nilai dan institusi. Ya. Setidaknya ada 3 faktor yang membentuk komunitas ya. Ada tempat, ada kepentingan bersama, dan ada masalah bersama yang harus diselesaikan ya. Jadi ada waktu dan tempat, kepentingan bersama dan permasalahan yang sama. Ya, keperawatan komunitas ya merupakan praktik untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menggunakan pengetahuan dari ilmu keperawatan, ilmu sosial, dan ilmu kesehatan masyarakat. Jadi yang dikatakan keperawatan kesehatan komunitas itu merupakan gabungan dari ilmu keperawatan itu sendiri, ilmu sosial, dan ilmu kesehatan masyarakat. Kita masuk ke tadi kota sehat ya. Suatu kondisi dari suatu wilayah yang bersih ya. Jadi suatu wilayah yang dimaksud apa? Kota. Ya. Bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan ekonomi, masyarakat yang saling mendukung ya, dan difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan masing-masing desa. Ya. Parameternya ada kawasan pemukiman sarpras umum yang bersih tentunya, kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, indikatornya PHBS, kesehatan pekerja, ya, jaminan kesehatan gizi, pemberantasan penyakit menular maupun penyakit tidak menular dan lain-lain. Ya. Kemudian konsep keperawatan komunitas ya, suatu bentuk pelayanan profesional berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan terutama pada kelompok risiko tinggi ya. Nah, kalau tadi keperawatan komunitas secara definisi ya tadi gabungan dari ilmu keperawatan, ilmu sosial dan ilmu kesehatan masyarakat. Nah, di sini yang dilihat kemudian setelah 3 ilmu tadi digabung, siapakah sasarannya? Ya, sasaran keperawatan komunitas itu siapa? Yaitu kelompok risiko tinggi untuk meningkatkan status kesehatan komunitas dengan menekankan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan tidak mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Jadi sasarannya adalah masyarakat. Ya. Masyarakat siapa? Yang berisiko tinggi. Ya, risiko tinggi. Kemudian tujuan dan level pencegahan keperawatan komunitas ya, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai upaya mengatasi masalah kesehatan secara mandiri sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan optimal ya. Pencegahan itu ada primer, sekunder dan tersier dengan metodenya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ya. Untuk pencegahan primer yaitu klien yang masih sehat, belum ada tanda gejala yang mengarah ke penyakit. Ini maka kegiatannya adalah imunisasi, vaksinasi, dan promosi kesehatan. Sedangkan tersier ya
itu sekunder ya, sekunder dulu itu dimulai dari seseorang yang sudah berisiko ya, misalkan orang obesitas. Obesitas itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai orang sehat, tetapi dia orang dengan risiko ya. Maka dia harus screening sesuai dengan resikonya ya, mungkin diabetes, kemudian risiko jantung dan lain sebagainya ya. Nah, dia harus di screening. Ini masuknya sekunder. Beda kalau orang sehat kemudian mau pengecekan gula darah gitu ya. Itu tidak ada masalah ya, karena dia orang sehat belum ada risiko. Tapi kalau orang sudah obesitas kemudian dia screening gula darah, itu bagian dari proses preventif sekunder. Kenapa? Karena kalau yang primer hanya sekali waktu, mungkin setahun sekali, ya setengah tahun sekali. Tapi kalau sudah obesitas itu harus rutin, ya 1 bulan sekali atau bahkan butuh 2 minggu atau 1 minggu sekali. Nah ini yang membedakan ya untuk primer sekunder pada orang-orang yang masih sehat tapi satunya belum ada risiko, satunya ada risiko. Nah dari screening tadi sampai orang sakit, kemudian sakit dipulihkan, itu masuk prevensi sekunder. Nah kalau sudah sembuh kemudian membutuhkan rehabilitasi ya, atau yang tidak bisa sembuh kemudian rehabilitasi, maka masuk pemulihan prevensi ke tersier. Ya, gitu. Nah, ini secara definisi apa itu public health nursing ya, atau community health nursing ya. Tadi sasarannya adalah prioritas kelompok risiko tinggi ya. Upaya untuk mencapai dan meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Melibatkan klien ya. Jadi setelah memiliki sasaran kemudian tujuan ya, tujuannya adalah meningkatkan kemandirian, maka strateginya harus melibatkan masyarakat sebagai klien ya, sebagai klien bukan pasien ya. Kalau di komunitas masyarakat bukan pasien tapi klien ya. Prinsipnya adalah keadilan, manfaat dan otonom ya. Adil karena semua aspek dan semua masyarakat berhak untuk mendapatkan layanan ya, tentunya sesuai dengan kondisinya ya. Masa orang sehat akan disamakan dengan orang sakit, kan nggak mungkin. Kemudian kebermanfaatan, apa yang kita berikan itu harus ada manfaatnya bagi masyarakat. Kemudian otonom ya, memberikan kebebasan pada komunitas atau masyarakat untuk memilih atau melakukan alternatif yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Jadi masyarakat karena tadi terlibat ya, karena terlibat maka dia punya otonomi untuk memilih mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Nah, asumsi dasar dalam keperawatan komunitas yaitu keperawatan sebagai bagian integral dari layanan kesehatan dengan menggunakan pendidikan dan penelitian sebagai evidence based practice. Kemudian menempatkan keunikan budaya setempat sebagai landasan praktik ya. Jadi di dalam praktik keperawatan komunitas karena sasarannya masyarakat, maka ada keunikan yaitu budaya masyarakat. Ya, budaya masyarakat. Ini pentingnya kita belajar transcultural nursing ya. Jadi nanti akan ada 3 strategi ketika budaya itu tidak berhubungan dengan kesehatan. Artinya budaya itu jalan tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Maka kita mensupport, membiarkannya. Dan ketika ada budaya yang mendukung kesehatan, tentunya kita justru mempertahankannya. Ya. Dan yang ketiga, ketika ada budaya yang bertentangan dengan kesehatan, ya, maka kita harus merestrukturisasi budaya tersebut alias mengubah, tetapi dengan melibatkan tokoh masyarakat. Tidak serta-merta di depan langsung mengatakan itu enggak boleh. Pasti masyarakat akan menolak ya. Maka ada strateginya restrukturisasi budaya. Meskipun bahasa kasarnya yang mengubah ya, tapi mengubah ke arah yang baik ya. Tapi butuh proses ya, tidak tadi di awal.
Mungkin ada sebagian masyarakat menolak vaksin ya karena diharamkan bahannya tidak halal, misalkan seperti itu. Nah, ini kan perlu proses ya, tidak bisa memaksakan di depan. Kemudian sistem layanan kesehatan bersifat kompleks ya, fokus pada layanan kesehatan primer ya, yaitu level pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Paradigmanya ini manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan ya. Ini paradigma keperawatan. Sama dengan paradigma keperawatan yang lain. Ini sasarannya aja yang berbeda ya. Kalau paradigma keperawatan mungkin maternitas, ya, anak itu sasarannya adalah individu. Ya. Nah kalau di komunitas itu ada keluarga, kelompok, dan komunitas. Manusia sebagai klien tadi di wilayah tertentu, jadi tidak individu ya, tapi wilayah tertentu. Sumber dan lingkungan bagi kelompok atau keluarga, klien dengan perhatian khusus pada kasus risiko tinggi, daerah rawan, konflik, kumuh. Ini sasaran dari perawatan komunitas dalam melihat manusia. Lingkungan yaitu lingkungan internal dan eksternal, bio, psikososio, kultural, dan spiritual. Kesehatan, ini pengertiannya, dan keperawatan. Ya, masuk ke konsep falsafah CAN. Ya, yang pertama adalah healthy atau biasa disebut healthy energy ya, karena teorinya tentang energi masyarakat. Kesehatan yang baik dan usia panjang produktif hak setiap individu tanpa membedakan suku dan jenis kelamin ya. Semua orang punya kebutuhan belajar ya. Beberapa klien mungkin tidak memahami kebutuhan belajarnya atau kebutuhan bantuan untuk mencapai tingkat kesehatan yang tinggi. Orang akan menerima dan menggunakan informasi yang bermanfaat untuk dirinya sehingga pengetahuan yang dimiliki memiliki makna tertentu. Ya, ini konsep dari Helvi, bisa dibaca detailnya. Nanti saya berikan kuliah yang lain. Kita masuk ke sasaran dan fokus praktik saja. Masyarakat yang tidak terjangkau layanan kesehatan, tadi ada kelompok rentan atau risiko tinggi, masyarakat kumuh, terisolasi, konflik, individu, keluarga, dan masyarakat. Populasi atau agregat, ini pengertian saja. Populasi merujuk pada masyarakat yang menempati area satu atau lebih karakteristik, misalnya elderly population ya. Jadi populasi lansia, kemudian populasi homeless yang tidak punya rumah ya, tunawisma ya. Kemudian agregat juga merujuk pada grup ya. Komponen praktik keperawatan komunitas ada promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, evaluasi, dan riset ya. Promosi kesehatan yaitu upaya untuk menggerakkan masyarakat dalam kondisi optimal, yaitu well-being, atau pada tingkat kesehatan tertinggi atau wellness ya. Jadi program untuk meningkatkan kesehatan secara optimal masyarakat. Bentuknya adalah health education, pendidikan kesehatan, wellness program ya, baik di masyarakat, di sekolah atau di industri. Pencegahan tadi ada 3 pencegahan sudah jelas. Kemudian pengobatan ya, ada direct service to people with health problem. Jadi keperawatan itu ada direct care atau direct service, memberikan layanan secara langsung. Jadi perawat tidak hanya teori ya, tetapi ada skill untuk memperpraktik, yaitu berupa home visit ya, untuk supervisi, medikasi, personal care, dan lain sebagainya. Indirect service yaitu rujukan, jika memang perawat tidak mampu menangani maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan di atasnya. Develop of program to correct unhealthy condition ya, jadi membangun program untuk memperbaiki kondisi tidak sehat ya.
yaitu berupa konseling, pusat rehabilitasi obat dan alkohol, misalkan perawat juga bisa berperan di sana. Rehabilitasi tadi dalam mengurangi kecacatan, ya, jadi mencegah kecacatan, ya. Kemudian mengembalikan si orang sakit tadi, pasca sakit tadi kembali ke masyarakat. Jadi di dalam rehabilitasi itu ada dua, yaitu untuk memulihkan supaya kembali ke keadaan semula jika memungkinkan, atau mencegah kecacatan lebih lanjut dan dia bisa berperan sesuai dengan kondisinya pasca kecacatan tersebut. Yang kedua, mengembalikan ke masyarakat, ya, mengembalikan ke masyarakat supaya bisa diterima di masyarakat dengan baik dan juga si klien itu percaya diri. Ya. Setting praktiknya ada rumah sakit, puskesmas, sekolah, tempat kerja, ada barak penampungan, pusling, panti, tempat wisata, dan masyarakat. Jadi luas sekali ya setting praktik perawatan komunitas itu. Kemudian general area tadi, ini kok kebalik ya. Ini ada komunikasi, skill komunikasi, kemudian analitik, assessment, pengkajian, basic public health, ya, kemudian policy development, kebijakan, cultural kompeten, dan financial planning. Ya. Standar praktiknya perencanaan, pengumpulan data, perencanaan, diagnosa, ya, implementasi, evaluasi, ya, kemudian promosi kesehatan dan seterusnya. Ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih, kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.